eh, kami di sini sebagai warga Desa Temboro sekaligus juga berkhidmat di Pondok Al-Fatah Temboro untuk belajar juga mengasuh. Alhamdulillah kita senantiasa juga bersyukur ini semua atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga semuanya banyak kemudahan di Temboro ini. Wabil khusus karena ini semua mujahadah daripada pengorbanan kiai kita, Romo Kiai Mahmud rahimahullah, Romo Kiai Kusron rahimahullah, yang diteruskan oleh keturunan-keturunan beliau yang senantiasa terus bermujahadah, Romo Kiai Fatah, Romo Kiai Ubed dan keluarga besar beliau. Alhamdulillah perkembangan khususnya program-program pondok pesantren ini demikian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita program tahfidzul Quran, madrasah diniyah, madrasah formal ini betul-betul sudah berjalan sesuai yang ditargetkan. Temboro ini sudah dimulai oleh Mbah Yai dari awalnya sekitar tahun 56 ini dengan mengenalkan majelis zikir kepada orang-orang tua di Temboro. Kemudian setelah mereka mengenal masjid, akhirnya anak-anak cucu mereka bisa diarahkan untuk ngaji. Ya, wujudlah sekarang madrasah yang alhamdulillah santrinya sekarang sekitar 20.000 yang mungkin di Temboro, dengan cabang sekitar 201 cabang di seluruh Indonesia. Perkembangan sebab barokah pesantren ini, masyarakat di sini secara umum dulu ini kehidupannya adalah buruh tani secara umum, karena luas tanah sawah kurang lebih 500 hektar. Ini kebanyakan profil masyarakat buruh. Tapi dengan perkembangan pesantren yang begitu membaik, alhamdulillah, untuk perekonomian mereka sedikit berubah. Karena apa? Karena toko-toko ini mulai banyak di Temboro. Kami itu masuk 98 ke Temboro, ini mungkin toko bisa dihitung jari, mungkin 3 atau berapa aja itu. Pasar pun masih kecil. Ya, sekarang alhamdulillah semua rumah berpagarkan toko. Berpagar toko. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau agama ini maju, berarti dunianya juga maju. Untuk wisata religi seperti yang diusahakan kiai, acara nunggang kuda, acara nunggang onta, bahkan ada juga galeri artefak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk mewarnai juga suasana religi di Desa Temboro atau wilayah pesantren Al-Fatah Temboro ini. Para pemirsa, di antara tempat yang bisa kita ambil barokah daripada nilai religi atau keagamaannya di Tranggai sini, di antaranya ini sudah ada beberapa waktu, kurang lebih sudah berjalan hampir 1 bulan lebih, kita telah dianugerahi untuk sedikit buat satu pameran artefak sejarah Islam, di antaranya beberapa benda-benda peninggalan baginda Rasulullah SAW yang tentunya akan mengingatkan sejarah perjuangan beliau dengan segala mujahadahnya sehingga mengenalkan iman Islam kepada umatnya. Dan alhamdulillah juga beberapa peninggalan para sahabat radhiyallahu yang juga tentunya menggugah semangat kita dalam perjuangan agama. Yang ini cuma sayangnya ini memang sangat terbatas waktunya, hanya sampai tanggal 8 Desember. Jadi bagi tersedia ini sorban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pedang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga rambut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kemudian juga sebagian darah apa itu selepas kam atau hijamah baginda Rasulullah SAW yang terus tidak beku sampai sekarang. Ini salah satu tempat yang bisa kita kunjungi untuk dulu sungai biasa, kemudian bekerjasama dengan pemerintah dimanfaatkan untuk menampung air supaya tidak terbuang percuma, sekaligus oleh kiai dimanfaatkan untuk wisata, ada naik kapal, nah, seperti Sarangan itu. Di sini ada. Ya, kalau untuk selain dari pemancingan, ada dari itu apa? Naik kapal boat. Kapal boat Pak ya? Ya, naik kapal boat. Itu untuk umum. Sekaligus tempat ini untuk event-event perlombaan memanah sekaligus berkuda. Setiap tahunnya biasanya ada 2 atau 3 kali, dan ini termasuk salah satu gor sekaligus untuk berlatih indoornya. Ini ada bisa untuk pertemuan 200.000 orang kurang lebihnya. Biasanya dipakai untuk pertemuan wali santri, untuk pertemuan wali santri tahunan, ini di 15 Syawal. Harapan kami sebagai warga juga sekaligus jalur sivitas pondok berharap hubungan yang sinergis harmonis dengan pemerintah ini bisa berlanjut yang lebih meningkat lagi, sehingga orang-orang yang memang menginginkan datang ke Temboro, mungkin sifatnya baru pengenalan ya, atau ingin mengetahui dari Cika Temboro, ini kalau dari pihak pemerintah ini lebih lagi membantu mewujudkan suasana yang religi. Satu contoh, misalkan di seputaran Kampung Temboro ini ada satu bentuk fisik yang mungkin mengingati kepada amalan-amalan masjid, gitu. Mungkin satu bentuk masjid, arsitek yang memang memerlukan, yang jelas memerlukan namanya fisik, memerlukan ya, dana juga. Ini mungkin dari dinas yang terkait, mungkin dinas pariwisata bisa untuk lebih lebih sinergis lagi, bisa bekerjasama dengan pihak pemerintahan desa secara umum, mungkin juga dengan Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Magetan ini kan mencanangkan Desa Temboro ini sebagai kampung wisata religi. Dan memang itu sesuai dengan harapan Romo Yai Usairon, harapan Kiai Mahmud, bagaimana Temboro ini sebenarnya menjadi dapat manfaat yang banyak, khususnya meningkatkan kehidupan Islam itu meningkat dalam kehidupannya. Alhamdulillah di Temboro ini kalau ada azan semua toko tutup, semua laki-laki sudah ke masjid, wanita-wanita sudah tutup aurat dengan sempurna, bahkan orang kampung, desa dan pondok itu bisa kerjasama yang baik, pondok sendiri, sehingga kampung Madinah itu wujud, kampung Temboro itu wujud sebagaimana kampung Madinah dulu yang menjadi tarbiyah untuk umat. Kami sangat berharap daripada pemerintah itu ada bimbingan bagaimana kampung yang dikehendaki sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, orang dari mana-mana bisa datang ke kampung Temboro ini, sehingga benar-benar kampung Temboro ini bisa menjadi tarbiyah, menjadi asbab atau menjadi percontohan untuk kampung-kampung yang lain, percontohan kehidupan Islam yang telah wujud di sini, sebagaimana dulu Madinah itu menjadi percontohan kehidupan umat Islam. Pada pemerintah ya bimbingannya, bantuannya, kerjasamanya, ini harapan saya. Alhamdulillah saat ini BU sudah mulai buat langkah-langkah, buat tahapan-tahapan. Jalan masuk Temboro sudah mulai dilebarkan, tapi masih banyak kerja yang
harus dibuat gitu. Religi ini. Kalau menurut saya di pondok ini ya sudah, alhamdulillah sudah bagus. Tapi cuma lokasi kita itu yang kurang mampu, karena sebetulnya lokasi ini harusnya dipaping yang baik, yang bersih dan damai dan sejahtera. Harapan ke depan itu ya kami mohon ini kalau bisa ditingkatkan pembangunannya, skala pembangunan ditingkatkan untuk supaya warga Indonesia, masyarakat Indonesia terutama Magetan sini bisa bagus dan damai, dan masalah lokasi untuk pariwisata lebih baik, lebih ditingkatkan lagi. Ini nyaman, bagus, baik, jadi semua banyak orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran, mempunyai pikiran anaknya bisa dipondokkan di sini. Pada warga Indonesia khususnya, kami mohon dengan hormat untuk main dolan ke Desa Temboro, Kabupaten Temboro. Magetan. Temboro. Temboro sebagai wisata religi di Kota Magetan. Untuk sambil kita itu dolan ke Temboro bersama Haji di sini. Datang dari Yayasan Amal Bakti Mulia Nusantara Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah untuk datang pertama kali ke Temboro, melihat suasana Temboro yang Masya Allah dengan full sunnah, yang perempuannya berhijab full dan yang laki-lakinya mengamalkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan saya dan harapan kami untuk pemerintah Kabupaten Magetan supaya memikirkan bagaimana wisata religi di Temboro ini ditempatkan yang munasib dan didesain semaksimal mungkin, karena ini wisata religi satu-satunya di Kabupaten Magetan. Saya mengantarkan warga Soco Benjo untuk berkunjung ke Temboro sini. Ini kan wilayahnya kan luas, jadi untuk wisata itu baik aja ya, kan tempatnya luas sekali. Ada untanya, ada kudanya, banyak lah, luas sekali. Mudah-mudahan pemerintah ya jangan mempersulit, ini harus didukung lah biar Temboro ini jadi kota yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Temboro ya dan sekitarnya. Ada berapa bentor Pak yang ada di Temboro ini? Sekitar 60. Sekitar 60 Pak ya? Sekitar 60. Untuk Temboro, wisata religi ini nanti menurut Bapak bagaimana? Alhamdulillah bagus. Bagus Pak ya? Iya. Gimana bagusnya bagaimana Pak? Ya, nanti kita kan dapat kemasukan Lebih, Pak, ya? lebih. Terus harapan nih Bapak untuk pemerintah ke depan dengan adanya Bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. harapannya itu Pak ya? Iya. Ya, semoga Pak ya, dengan Bapak siapa? Saya Pak Gunadi, ini sama Pak Yudi. Sama Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Dinas Pariwisata secepatnya membuat langkah, membuat tindakan untuk Kampung Temboro ini, sehingga kerja tahapan kampung religi bisa segera berjalan. Program Bapak Bupati terkait dengan pengembangan kawasan wisata Pondok Temboro. Jadi kami sudah mendukung itu, dan kemudian kami laksanakan sesuai arahan dengan Bapak Kadin bahwa kita tahapan yang sudah kita lakukan fokus di Desa Temboro sendiri. Jadi yang sudah kita laksanakan pelebaran jalan dari arah timur masuk ke Temboro, kemudian jembatannya juga sudah kita lebarkan, kemudian dari arah utara yang di Desa Temboro sudah kami laksanakan pelebaran, dan kemudian lanjut dari fokus di Desa Temboro itu kami kemudian akses-akses yang menuju ke Desa Wisata Temboro. Jadi kami mulai dari arah timur Limoswati ke utara melalui Desa Gulun sudah kita laksanakan juga pelebaran jalan utara. Dari Jongke itu juga sudah kita mulai untuk salurannya pelebaran. Kemudian
kemudian dari arah selatan Desa Tinap itu bisa diakses dari Mospati ke arah barat, kemudian di Desa Tinap ke arah utara masuk Desa Temboro juga sudah kita lihat, memang kita masih membangun salurannya untuk Desa Tinap. Kemudian dari Magetan ke arah timur kemudian menuju Desa Temboro juga sudah kita mulai untuk pelebaran jalannya juga. Jadi pada intinya kita menyiapkan akses-aksesnya untuk infrastrukturnya jalan di sekitar wilayah Temboro untuk menunjang kawasan wisata Temboro yang menjadi ikon dari Magetan bahwa itu wisata religi. Kemudian dari akses Magetan dari arah barat kita melalui Desa Kentangan. Dari Desa Kentangan itu ke arah timur itu juga akses menuju Temboro yang sudah kita laksanakan sekarang saat ini adalah pelebarannya. Jadi kita membangun saluran-saluran yang diperlukan di area sekitar jalan tersebut untuk akses dari arah barat menuju Pondok Wisata